Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian pada kitab Matan Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada pembahasan faslun furudul wudu. Qala al-muallif rahimahullah faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal fardu wudu ada 6. An-niyatu yang pertama adalah niat. Ghaslul wajhi yang kedua adalah membasuh wajah. Ghaslul yadaini ma'al mirfaqain yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Mashu syai'in minar ra's. Kemudian yang keempat adalah mengusap kepala. Ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Yang terakhir yang keenam adalah at-tartib. Harus berurutan. Perhatikan semuanya sambil lihat kitabnya. Permasalahan yang pertama, kapan fardu wudu atau kapan kewajiban wudu ini disyariatkan? Jadi kewajiban wudu ini disyariatkan ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, yaitu bersamaan dengan syariat salat atau bersamaan dengan disyariatkannya salat. Nah, jadi wudu ini sudah ada syariatnya sebelum kita. Jadi umat-umat sebelum kita sudah ada syariat wudu ini. Yang menjadi kehususan umat ini adalah ghurrah wa tahjil. Yang menjadi kehususan umat ini adalah ghurratun wa tahjil. Apa itu ghurrah? Ada cahaya yang ada di wajah, kemudian cahaya yang ada di kedua tangan maupun cahaya yang ada di kedua kaki. Ini yang menjadi kehususan umat ini. Jadi wudu ini bukan menjadi kehususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak. Umat-umat sebelum kita mereka juga bersuci. Paham? Yang menjadi kehususan umat ini adalah adanya ghurrah sama tahjil, adanya cahaya yang menyinari wajah sama cahaya yang menyinari kedua tangan dan kedua kaki. Sebelum kita masuk pada pembahasan fardu wudu, terlebih dahulu kita membahas apa keistimewaan dan keutamaan wudu. Banyak sekali hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan wudu. Yang pertama adalah wudu itu menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat. Ini keutamaan yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya?" Jadi kata Rasulullah, mau ndak saya tunjukkan kepada kalian hal-hal yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yarfa'u bihid darajat, dan yang menghapuskan dan yang mengangkat derajat. Kemudian qalu, para sahabat menyeru,
Ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, iya ya wahai Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih. Kata Rasulullah, yaitu diantaranya adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit. Jadi kita menyempurnakan wudu kita, menyempurnakan rukunnya, kewajibannya, kemudian sunnah-sunnahnya dalam kondisi yang sulit, entah itu karena dingin atau cuaca yang sangat dingin, maka kita akan diangkat derajat kita, kemudian dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan wudu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Man tawaddaa," kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya keluar dari jasadnya, dari badannya. Hatta takhruju min tahti adfarihi, sehingga keluarlah dosa-dosanya dari bawah kukunya. Jadi dosa-dosanya itu keluar berbarengan dengan menetesnya air wudu. Nah, jadi ini diantara beberapa keutamaan berwudu yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman. Bersuci ini adalah bagian dari iman. Kalau kita berwudu, berarti kita menambah keimanan. Kenapa? Karena bersuci ini adalah bagian dari iman. Maka jangan malas untuk bersuci. Jangan malas untuk berwudu. Karena dengan kita sering berwudu, maka kita menambahkan keimanan kita. Karena Rasulullah bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Berwudu itu adalah bagian atau separuh dari iman. Jadi inilah keutamaan atau keistimewaan kita berwudu. Jadi jangan kira bahwa Islam ini memerintahkan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Jadi semua yang diperintahkan oleh Islam, semua yang dilarang, semua yang diwajibkan oleh Islam, semua terdapat hikmah-hikmah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan. Sampai-sampai berpuasa, misalkan berpuasa terdapat hikmah yang sangat banyak. Baik dari sisi dunia, kita akan menjadi sehat, badan kita menjadi lebih sehat. Atau dari sisi agama, banyak sekali keutamaannya. Jadi semua yang Allah perintahkan atau yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang sia-sia. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus yakin ketika kita menjalankan agama kita, ketika kita mengikuti perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan mengira semua itu adalah kesia-siaan, tidak ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Pertama, kalian kalau menjalankan itu kalian mendapatkan pahala. Kalau kalian semata-mata mengikuti perintah Allah, kalian mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ada hikmah yang sangat banyak yang terkandung di belakang atau di dalam syariat tersebut. Oleh karena itu, kalau kita ketika menjalankan sebuah syariat, ketika kita menjalankan sebuah perintah, kalau kita merasakan atau mengalami kesulitan, maka kalian harus ketahui bahwasanya itu adalah salah satu godaan syaitan. Karena syaitan tidak mau kita termasuk hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau, sehingga semua mereka pengaruhi. Oh, ini jangan kalian lakukan, nanti begini-begini. Oh, ini kalian jangan ikuti, nanti begini-begini. Sehingga syariat Allah ini merasa berat. Syariat Allah ini terasa susah, sulit untuk dikerjakan. Kenapa?
karena gangguan dan godaan syaitan kepada kita yang mempengaruhi kita, yang yang berusaha, yang jelek berusaha dia hiasi supaya kelihatan bagus. Kemudian yang bagus dia hiasi sehingga terkesan bahwasanya hal ini adalah jelek. Oh ini kolot, oh ini kampungan. Sehingga kita malu untuk menunaikan atau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan fardu-fardu wudu, terlebih dahulu kita membahas apa itu wudu. Apa definisi wudu? Wudu itu secara istilah adalah ghuslu a'dha'in makhsusatin. Wudu itu adalah membasuh anggota-anggota tertentu. Jadi tidak semua anggota badan ini dibasuh saat berwudu. Ada anggota-anggota tertentu yang disyariatkan, yang diharuskan untuk dibasuh. Misalkan wajah, kedua tangan, kemudian kedua kaki, kemudian mengusap kepala. Ini anggota-anggota yang disyariatkan untuk dibasuh. Selain itu jangan kita basuh walaupun misalkan kita merasa kotor. Ya silahkan dibersihkan sebelum kita wudu, tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Misalkan sebagian orang dia mengusap bagian lehernya saat berwudu. Nah, ini bukan bagian dari fardu atau sunnah-sunnah wudu. Jadi wudu itu adalah ghuslu a'dha'in makhsusah. Kita membasuh anggota-anggota tertentu. Sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sudah ditentukan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis. Jadi jangan sampai kita menambah-nambah yang tidak dicontohkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Kemudian biniyatin makhsusah. Kemudian harus dengan niat tertentu, dengan niat khusus. Tanpa niat maka wudhu kita tidak sah. Jadi ada niatnya. Kalau misalkan saya berwudhu supaya anggota badan saya bugar, sah enggak wudhunya? Enggak sah. Saya misalkan akan membasuh anggota wudhu supaya saya tidak ngantuk. Boleh enggak dia sholat dengan wudhu ini? Enggak boleh, karena niatnya keluar dari niat yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi biniyatin makhsusah. Harus dengan niat yang ditentukan atau yang dikhususkan. Apa saja? Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, jadi saya mau membasuh anggota wudhu saya. Kemudian dia membasuhnya sebagaimana dia berwudhu. Seperti dia berwudhu. Mulai dia berkumur, kemudian dia mengusap wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian membasuh kaki. Seperti orang wudhu. Nah, tapi apakah ini dinamakan wudhu? Enggak. Ini namanya bersih. Artinya dia membersihkan wajahnya, dia membersihkan kepalanya, kemudian tangannya, kakinya. Tapi tidak dinamakan wudhu. Karena wudhu itu adalah ibadah, harus dengan niat. Tanpa niat maka tidak sah. Biniyatin makhsusah. Kemudian ala wajhin makhsus. Ala wajhin makhsus. Dengan dengan cara, dengan tata cara, dengan kaifiyah tertentu. Jadi ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuannya. Misalkan tidak semua anggota wudu itu dibasuh, ada yang diusap. Jadi jangan sampai misalkan yang dibasuh kita usap, yang diusap kita basuh. Boleh enggak? Tidak boleh. Misalkan tangan kita ambil air, kemudian kita usap. Boleh enggak? Tangan kita basahi dengan air, kemudian kita usapkan ke tangan kita dari ujung jemari sampai siku. Kemudian yang kiri juga seperti itu. Sah enggak? Tidak sah. Jadi ada tata caranya. Harus dibasuh, yang diusap harus
usap. Jadi ini definisi dari wudu. Saya ulangi, ghuslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Membasuh anggota-anggota tertentu dengan niat tertentu, dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan fardu wudu. Perhatikan. Fardu wudu ini ada 6. Dalam mazhab Imam Syafi'i, fardu wudu ini ada 6. 4 di antaranya telah ditetapkan, dikokohkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian 2 di antaranya itu ditetapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fardu wudu ada berapa? 6. 4-nya ditetapkan di dalam Al-Quran, 2 ditetapkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang ditetapkan di dalam Al-Quran sesuai dengan ayat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Yang pertama perintah Allah apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian yang kedua, basuhlah kedua tangan kalian sampai atau bersamaan dengan kedua siku kalian. Wamsahu biru'usikum. Kemudian yang ketiga, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian bersamaan dengan kedua mata kaki. Jadi 4 yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Pertama apa? Basuh wajah, kemudian basuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Fardu yang 2 yaitu niat, itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tartib juga disebutkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang niat, hadis yang sangat masyhur yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Apapun ibadah yang kita lakukan kalau niatnya tidak benar, tidak benar, maka tidak sah. Kita ingin sholat tapi tidak berniat sholat. Misalkan keburu masuk ke dalam masjid atau dalam musola, kemudian Allahu Akbar tanpa berniat. Maka kalau seandainya dia ingat di tengah sholat, wajib dia batalkan sholatnya, kemudian ulang berniat. Atau misalkan kalau dia ingat, oh ternyata tadi saya keburu-buru, kemudian saya masuk ke shaf tanpa berniat. Setelah salam, maka wajib dia ulangi sholatnya. Karena niat itu adalah fardu. Niat itu adalah rukun wudu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Tanpa niat, maka ibadah kita tidak sah. Nah, kapan niat ini? Nanti insya Allah akan dijelaskan. Kapan kita berniat? Nanti insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Adapun tertib ini pertama, urutan penyebutan dalam Al-Quran meletakkan usapan kepala di antara 2 basuhan wajah, tangan, kemudian kaki. Perhatikan, di dalam ayat itu disebutkan, basuhlah wajah kalian. Wamsahu faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah kedua tangan kalian bersamaan dengan siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kemudian yang keempat,
wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kaki-kaki kalian bersamaan dengan kedua mata kaki. Ketika usapan ini diletakkan antara basuhan. Ketika usapan diletakkan antara basuhan, ini menunjukkan makna tertib. Karena di dalam bahasa Arab, biasanya sesuatu kalimat yang sejenis itu diurutkan. Kemudian setelahnya itu kalimat yang tidak sejenis. Faham di sini maksudnya? Pertama, saya ulangi lagi. Jadi Allah mengatakan, basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian, kemudian usaplah kepala kalian, basuhlah kaki kalian. Jadi mengusap ini diletakkan antara dua basuhan. Seharusnya kan diselesaikan dulu basuhan, baru disebutkan usapan. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban atau perintah untuk tertib atau berurutan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu senantiasa berurutan sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Jadi berurutan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudu ya sesuai dengan tata cara yang kita kerjakan. Tidak pernah mendahulukan kaki atau tidak pernah mendahulukan tangan sebelum wajah, enggak, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam urutannya sebagaimana yang terdapat di dalam ayat. Kemudian yang ketiga, tentang tertib. Hadis-hadis sahih tentang wudu itu menggunakan kata summa. Menggunakan kata summa. Apa arti summa? Summa itu artinya kemudian. Yang secara bahasa kata summa menunjukkan berurutan atau tertib. Dan dalil-dalil yang lain. Kemudian permasalahan berikutnya, sebab yang mewajibkan wudu itu apa? Apa sebab-sebab yang mewajibkan kita berwudu? Perhatikan, para ulama atau para fuqaha mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hal-hal yang mewajibkan atau sebab-sebab yang mewajibkan kita berwudu. Ada 3 pendapat dari mazhab atau dari fikih mazhab Syafi'i tentang sebab-sebab yang mewajibkan kita berwudu. Yang pertama ada yang berpendapat bahwasannya yang mewajibkan wudu itu adalah terjadinya hadas. Yang pertama. Jadi yang menyebabkan kita berwudu, yang mewajibkan kita berwudu itu adalah terjadinya hadas. Imma dia buang angin atau imma dia buang air besar atau pembatal-pembatal wudu yang lain. Ini pendapat yang pertama. Nah, tapi dengan kewajiban yang bersifat muassa. Artinya muassa ini adalah bersifat longgar. Boleh ditunda sampai hendak melakukan sholat. Boleh kita tunda sampai hendak melakukan sholat. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, hal-hal yang mewajibkan wudu itu adalah karena ingin mendirikan sholat. Nah, karena ingin mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah yang mewajibkan wudu itu adalah 2 hal tadi. Yang pertama adalah karena hadas, kemudian karena ingin sholat. Ini 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun mana yang lebih kuat dari yang 3 ini? Nah, jadi 3 pendapat ini mana yang lebih kuat? Yang mu'tamad, yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Yaitu yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mewajibkan wudu itu adalah karena hadas. Yang mewajibkan wudu itu adalah karena hadas. Dan mengangkat hadas merupakan syarat sah sholat. Jadi mengangkat hadas merupakan syarat sah sholat.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima oleh Allah apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Jadi salat kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau kita sudah berwudu. Faham kira-kira yang? Jadi ada beberapa masalah yang kita sampaikan. Kita murojaah secara cepat. Pertama, yang kita sampaikan, kapan diturunkannya perintah atau kewajiban wudu. Perintah atau kewajiban wudu diturunkan saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, apakah wudu ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Wudu ini juga disyariatkan bagi umat-umat sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu apa yang menjadi kekhususan umat ini? Yang menjadi kekhususan umat ini adalah ghurratun wa tahjil, yaitu nanti pada hari kiamat wajah dan kedua tangan dan kedua kaki umat Nabi Muhammad SAW akan bercahaya, sehingga Nabi SAW bisa menandai, bisa mengetahui mana umatnya, mana bukan umatnya, yaitu dengan tanda tadi, dengan ghurrah wa tahjil. Wajahnya akan bercahaya, kedua tangannya bercahaya, kemudian kakinya bercahaya. Ini yang menjadi kekhususan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi mengenali umatnya dengan cahaya yang ada pada wajah, kemudian pada tangan, kemudian pada kedua kaki. Kemudian permasalahan yang kita sampaikan tentang definisi atau keutamaan wudu. Keutamaan wudu diantaranya bahwasanya wudu menghapus dosa-dosa. Kemudian wudu mengangkat derajat. Dosa-dosa akan keluar melalui jasad-jasad kita atau melalui jari jemari kita. Ini diantara keutamaan wudu. Kemudian diantara keutamanya adalah wudu ini adalah bagian dari iman. Dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara detail satu persatu rukun-rukun wudu. Mulai dari niat, apa itu niat, kapan disyariatkan niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, bagaimana tata caranya, kemudian membasuh rambut yang bagian mana saja yang boleh diusap, kemudian apakah sah mengusap sebagiannya, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, karena ini pembahasannya lumayan banyak. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.